Ternyata Isabel melihat jalan di depannya buntu dan barulah ia sadar kalau ia sudah dijebak. Isabel pun langsung berbalik dan ingin pergi. Namun pemuda ini menangkap tangan Isabel dan langsung mendekap tubuhnya. Saat itu di jembatan di atas mereka ada orang yang lewat. Pemuda ini pun panik dan langsung membekap mulut Isabel supaya dia tak berteriak. Isabel pun tak mampu melawan karena tenaganya kalah kuat. Saat itu Isabel nyaris kehabisan nafas karena dibekap begitu kuat sehingga Isabel menimpuk kepala pemuda itu dengan batu. Pemuda ini pun jadi emosi setelah ditimpuk tadi sehingga ia semakin membekap mulut Isabel. Semakin lama tenaga Isabel pun semakin lemah dan akhirnya ia tak bergerak lagi. Dan kejamnya jasad Isabel ditinggalkan begitu saja oleh pemuda itu setelah dilecehkan. Namun wanita ini sebagai ibu sang pemuda tetap tak percaya bahwa anaknya melakukan itu. Sang dukun pun tak peduli mau wanita itu percaya atau tidak, namun itulah kenyataannya dan sang dukun ingin menuntut keadilan atas nyawa putrinya. Maka dari itu nyawa harus dibayar nyawa. Satu anak dibayar satu anak. Setelah itu barulah sang dukun merasa puas. Wanita ini beralasan kalau putranya terlalu lemah untuk meminta pengampunan. Maka dari itu wanita ini pun berlutut dan memohon pengampunan dari sang dukun atas kesalahan putranya. Wanita ini memohon agar nyawanya saja yang diambil karena putranya masih bisa memperbaiki diri. Namun sang dukun menolak karena ia pun tak bisa menawarkan kehidupannya untuk menggantikan kematian putrinya dan wanita ini pun hanya bisa menangis. Dari itu wanita ini pun berlutut dan memohon pengampunan dari sang dukun atas kesalahan putranya. Wanita ini memohon agar nyawanya saja yang diambil karena putranya masih bisa memperbaiki diri. Namun sang dukun menolak karena ia pun tak bisa menawarkan kehidupannya untuk menggantikan kematian putrinya dan wanita ini pun hanya bisa menangis. Wanita ini bersikeras tak akan pergi dari sana sampai putranya dilepaskan. Namun sang dukun bersikeras agar wanita itu menerima hukuman ini. Namun dengan emosi wanita ini berkata sang dukun bukanlah hakim. Wanita ini bilang kalau ia bisa terima kalau putranya dipenjara. Namun sang dukun tertawa karena ia yakin wanita itu tak akan membiarkan anaknya masuk penjara. Dan ia pun tertawa seakan-akan mengejek wanita itu. Wanita itu lalu mengeluarkan borgol dari sakunya dan meminta sang dukun menyerahkan diri. Sang dukun dengan tenang mengulurkan tangan dan tidak melawan sama sekali. Sang dukun pun masuk ke dalam sel dan wanita ini menyiapkan berkas tuntutan dengan tuduhan ancaman kematian terhadap keluarganya. Namun bagaimanapun sang dukun disiksa agar ia mengaku, ia tetap diam. Malah ia mengatakan pada wanita itu bahwa putranya tak akan selamat. Wanita ini pun tampak cemas dengan perkataan itu dan sang dukun membuat simbol segitiga. Tak lama telepon wanita ini berdering dan di seberang sana putrinya histeris meminta ibunya cepat pulang karena keadaan kakaknya yang semakin parah. Ada banyak hewan menjijikan bahkan nanah keluar dari perut pemuda ini. Apa yang akan terjadi pada pemuda ini? Serangan dukun santet mencapai klimaksnya di hari ke-7.